Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah iblis di hari kiamat kelak bisa menjadi renungan bersama agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Sebab ketika dilaknat dan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bersujud kepada Nabi Adam, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman. Iblis juga memohon kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat dan Allah mengabulkan doa iblis. Kisah tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh." Al-Hijr ayat 36-37. Setelah itu, iblis selalu berusaha untuk terus menyesatkan manusia dari jalan Allah hingga hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, manusia telah dibangkitkan dan dihisap, iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Khutbah iblis di hari kiamat ini, merupakan khutbah yang paling menyentuh, sekaligus bisa menjadi renungan bersama agar kita tidak ikut tersesat bersama iblis dan para pengikutnya. Allah telah menunjukkan sedikit rahasia, sebuah peristiwa di hari kiamat kelak ketika iblis berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Peristiwa ini diungkapkan dan diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman, dan beramal saleh ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka." Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah, "Salam." Quran Surah Ibrahim, ayat 23. Iblis kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya tatkala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkatalah Saitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Quran Surah Ibrahim, ayat 22. Di dalam khutbah tersebut, iblis mengatakan kepada para pengikutnya, bahwa Allah telah memberikan janji kepada orang-orang tersebut, yaitu janji yang benar dan pasti ditepati. Iblis pun memberikan janji-janji kepada para pengikutnya, namun janji iblis itu hanyalah janji palsu, yang merupakan bagian dari tipu muslihatnya untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesesatan. Para pengikut iblis, yang mendengar pidato iblis di akhirat itu, langsung merasa sangat tertipu dan menyesal. Namun, penyesalan di akhirat adalah penyesalan sia-sia, dan mereka akan menjadi teman iblis di dalam neraka, dan kekal di dalamnya. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika mendengar pidato iblis di hari kiamat kelak. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dan melindungi kita dari tipu daya iblis laknatullah. Amin ya Rabbal Alamin.